Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudia Yulesta, NIM 1953-1203. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas IAIN Curug. Baiklah, pada kesempatan saat ini, di semester ini, saya mengambil mata kuliah yaitu micro teaching. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan dan memperagakan keterampilan guru dalam aspek menjelaskan. Dalam aspek menjelaskan ini, terdapat 2 poin penting yang perlu dilakukan. Dalam aspek menjelaskan ini, terdapat 2 poin penting yang dilakukan. Yang pertama yaitu merencanakan penjelasan. Yang kedua, melakukan penjelasan. Baiklah, setelah kita memasuki poin pertama yaitu merencanakan penjelasan, kita langsung saja memperagakan atau melakukan penjelasan. Berikut videonya, silakan disaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik semua ya. Alhamdulillah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pelajaran kita mulai. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi yaitu pada pelajaran fikih. Oke. Saat ini kita sudah memasuki pertemuan keberapa ya kalau Ibu boleh tahu? Oh iya, pertemuan ketiga. Berarti pertemuan ketiga yaitu kita sudah membahas tentang ilmu mawaris. Ya, bagus sekali. Apakah anak-anak ada yang belajar atau ada yang membuka buku malam tadi? Ya, bagus sekali. Baiklah, kita langsung saja yaitu apakah ada yang ingin menjelaskan apa itu pengertian mawaris atau waris? Oh, ya. Baik, dipersilakan. Iya, Nopi, kamu dipersilakan. Oh iya, jadi betul sekali apa yang dibilang oleh Nopi. Jadi, waris berasal dari bahasa Arab, yaitu warosa yarisu warsan, warisa surasah, yang artinya mempusakai atau harta tinggalan orang yang telah meninggal, atau biasa kita sebut dengan warisan. Ya, silakan Septi. Ya, betul sekali. Dalam hukum Islam, ilmu yang menjelaskan masalah mawaris disebut ilmu mawaris atau ilmu, ya betul sekali Puji, ilmu faraid, yang berarti yaitu menjelaskan tentang kadar atau ketentuan bagian masing-masing orang yang menjadi ahli waris. Ya, berikutnya yaitu apa saja sih sebab-sebab mewarisi. Ya, silakan Nopita. Ya, baik. Beri aplaus kepada Nopita. Jadi, betul sekali yang dikatakan oleh Nopita tadi, yaitu adalah hubungan keluarga. Yang pertama yaitu hubungan keluarga atau disebut dengan nasab hakiki, atau orang yang menerima harta waris berdasarkan hubungan kerabat. Ini juga terdapat yaitu 3 macam. Ashabul furud nasabiyah, yang berarti berhak menerima bagian-bagian tertentu. Kemudian ashab-ashabah, berhak menerima dari sisa ashabul furud tadi anak-anak. Yang kemudian yaitu zawil arham. Zawil arham ini adalah keluarga agak jauh yang berhak menerima bagian apabila ahli waris yang zawil furud tadi dan ashabah tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah hubungan perkawinan. Ya, betul sekali. Hubungan perkawinan. Yang ketiga yaitu hubungan wala atau bisa kita sebut dengan nashab hukmi. Ya, dalam bahasa Arabnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan wala itu, Bu?
Ya, wala itu adalah hubungan yang disebabkan memerdekakan hamba sahaya. Apabila seseorang memerdekakan budak, nah jadi zaman dulu itu orang-orang di Arab itu banyak sekali yang menjadikan orang lain sebagai budak ya. Jadi budak tersebut bekerjalah dengan orang tersebut. Apabila seorang memerdekakan budak dan budak itu meninggal, maka orang yang merdekakan itu berhak mewarisi harta budaknya. Iya, betul sekali. Kemudian orang yang berhak sebab mewarisi ini, orang yang berhak mewarisi ini yaitu adalah hubungan agama. Hubungan agama yaitu orang Islam yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris. Siapapun. Ya. Nah, jadi itu adalah sebab orang mewarisi. Kemudian selanjutnya yaitu ada juga penghalang waris mewarisi. Apa saja? Ya, silakan Novita lagi. Tidak ada yang lain? Oh iya, ya. Silakan Bayu. Penghalang waris mewarisi. Ya, yang pertama yaitu pembunuh. Betul sekali. Orang yang membunuh tidak dapat menerima pusaka dari orang yang dibunuh. Seperti sabda Rasulullah dari Umar bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bagi seorang pembunuh tidak ada warisan sesuatu apapun. Hadis riwayat Nasai. Jadi anak-anak pembunuh yang menggugurkan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau mirip sengaja. Seperti sengaja membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi ternyata menyebabkan kematian. Adapun pembunuhan yang tidak disengaja tidak menggugurkan hak warisannya. Kemudian yang kedua, apalagi penghalang mewarisi ini? Ya, Septi, persilakan. Perbedaan agama. Ya, betul sekali. Perbedaan agama yang artinya orang yang berlainan agama tidak dapat saling mewarisi. Seperti sabda Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mewarisi antara dua ahli agama. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, jika ada orang Islam keluar dari agamanya atau biasa kita sebut dengan orang yang murtad, hilanglah hak waris si orang yang murtad tadi anak-anak. Warisannya terhadap keluarganya yang muslim. Sebab menjadi berlainan agama. Ya, betul sekali. Lalu kemudian apalagi sebabnya? Ya, hamba sahaya. Apa sih yang dimaksud dengan hamba sahaya? Hamba sahaya ialah orang yang menjadi hamba sahaya, tidak mendapatkan pusaka dari orang yang merdeka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun. Quran Surah An-Nahl ayat 75. Langsung saja, yaitu pastikan di dalam mewaris ini terdapat rukun dan syarat mewarisi. Apa saja sih rukun mewaris? Rukun mewaris itu terdapat 3. Ya, dipersilakan. Ya, jadi betul sekali ada 3. Yang pertama yaitu harta warisan, yang artinya harta ini belum dibagi, harus dibersihkan terlebih dahulu dari hal-hal yang ada padanya. Yang kedua yaitu orang yang hartanya diwarisi. Jadi apa itu artinya, Bu? Oh ya, jadi artinya itu orang yang hartanya akan diwarisi. Jadi artinya itu adalah orang yang hartanya akan diwarisi
harus sudah benar-benar meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, serta tidak ada penghalang untuk saling mewarisi. Berikutnya yang ketiga yaitu orang yang mewarisi. Harus ada orang yang mewarisi ya. Artinya yaitu orang yang hartanya akan diwarisi atau ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi itulah rukun dan syarat mewaris ya anak-anak. Ya, adapun ahli waris itu adalah ada yang laki-laki dan ada pula yang perempuan. Ahli waris dari kelompok laki-laki ada 15 ya. Boleh disebutkan Puji? Ya, betul sekali. Dan kelompok perempuan ada 10. Ya. Ahli waris laki-laki tadi betul sekali yang disebut oleh Puji tadi. Yang pertama yaitu anak laki-laki. Yang kedua yaitu cucu laki-laki dari laki-laki terus ke bawah ya. Jadi kemudian bapak, kemudian kakek atau bapak dari bapak ya. Terus ke atas. Kemudian saudara laki-laki kandung. Kemudian yaitu saudara laki-laki sebapak. Kemudian saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Kemudian paman atau saudara laki-laki sekandung dari bapak. Kemudian anak laki-laki dari paman sekandung dari bapak. Kemudian anak laki-laki dari perempuan sebapak saja dari bapak. Kemudian suami, kemudian tuan laki-laki yang memerdekakan budak, ya. Kemudian adapun ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan ini yaitu adalah yang pertama, anak perempuan, ya, anak perempuan. Yang kedua yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibu. Kemudian yaitu nenek atau ibu dari bapak. Kemudian nenek ibu dari ibu yaitu saudara perempuan sekandung. Kemudian saudara perempuan sebapak saja. Kemudian saudara perempuan dari seibu saja. Kemudian istri, kemudian tuan perempuan yang memerdekakan budak. Ya, jadi itulah ahli waris perempuan, laki-laki dan perempuan ya. Kemudian langsung saja anak-anak, yaitu hikmah dari pembagian warisan. Hikmah pembagian dari warisan ini apa saja sih? Boleh disebutkan? Ya, silakan Nafita. Ya, jadi benar sekali apa yang disebutkan oleh Novita tadi. Hikmah pembagian warisan yaitu yang pertama, menghindari munculnya permusuhan dan persengketaan dalam kekeluargaan yang dipicu oleh pembagian harta warisan. Yang kedua yaitu menghindari timbulnya fitnah karena pembagian harta warisan yang tidak benar. Kemudian mewujudkan keadilan dalam suatu keluarga supaya adil ya, berarti memberikan dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang keempat yaitu meringankan beban orang yang tertimpa musibah, yang artinya itu orang yang kehilangan anggota keluarganya ya. Yang terakhir yaitu menegakkan ajaran-ajaran Islam. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, itulah hikmah dari pembagian harta warisan. Jadi Ibu rasa pertemuan pada hari ini sudah cukup ya, karena mengingat waktu yang telah diberikan. Baiklah, pada hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya
kita akan membahas yaitu furudul muqaddarah atau bagian yang telah ditentukan. Bagian yang ditentukan maksudnya itu yaitu para ahli waris yang harus menerima bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Jadi sebelum kita belajar, Ibu harapkan anak-anak sudah membaca terlebih dahulu. Jadi anak-anak nanti sudah paham apa yang akan kita bahas. Baiklah, untuk tugas di rumah ya. Untuk pertemuan hari ini silakan anak-anak kerjakan yaitu tugas LKS yang tentang ahli waris itu ya. Ibu harap semoga dengan adanya tugas ini dapat menambah wawasan anak-anak sekalian. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita akhiri pelajaran ini dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.